kita akan belajar firman Tuhan. Ini tetap ada kaitannya dengan suasana Natal. Saudara, kita ini tadi saya katakan untuk semalam untuk datang, untuk cari Tuhan lah, ketemu Tuhan lah, dapat pertolongan dari Tuhan lah. Itu baik, semuanya baik. Tapi jangan lupa tidak sampai hanya dapat pertolongan. Tuhan ingin pakai hidup kita. Dibangun menjadi jemaat apa? Kuat, bukan kalah, menang atas masalah, saudara, menang atas godaan, dibangun menjadi jemaat apa? Menang, saudara. Ya, jadi bisa mengalami kemenangan, bukan kegagalan, saudara. Tapi terus juga tadi jadi berkat, diberkati jadi berkat, dan sekali lagi menuai banyak. Kita akan belajar bagaimana sungguh-sungguh dalam rangka Natal kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga kita bisa dapat kasih karunia luar biasa. Sehingga kita bisa berguna luar biasa bagi kerajaan Allah. Saudara, kalau di Alkitab, saudara, kisah-kisah Natal, siapa ya yang dipakai Tuhan luar biasa sekali? Siapa ya kira-kira, saudara ya? Siapa? Siapa? Yang keras? Terkenal itu ya semua. Maria, saudara. Ya, kita akan belajar sedikit. Saya percaya itu akan membekali setiap kita. Karena ini bulan Desember, bulan Natal ya. Kisah yang sangat kenal kita baca dulu, saudara. Lukas 1 ayat 29 sampai 33. Ya, Lukas 1, 29 sampai 33. Ini agak disingkat sedikit, saudara. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia di atasnya saja ya, mulai 26 saja, komplit sekalian saja. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh ya malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang apa, saudara? Engkau yang apa, saudara? Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau apa? Engkau apa, saudara? Peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan apa? Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja." Dikatakan di sini, saudara, ia akan menjadi raja atas umat keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan apa? Menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, apa? Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut apa? Mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, apa? Ayo katakan bersama-sama. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia, saudara. Jadi saudara bisa perhatikan satu kisah yang kita baca. Satu kali ada seorang wanita bernama Maria didatangi malaikat Tuhan. Waktu didatangi, dia sangat terkejut sekali. Ada apa? Malaikat datangi, menampakkan diri. Tapi malaikat berkata, "Jangan takut Maria, karena engkau mendapat apa? Kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Beri nama dia Yesus. Dia akan memerintah, dia akan menyelamatkan dan
banyak sekali, saudara. Ya, kuasanya tidak akan berkesudahan. Maria tanya, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tapi dikatakan apa? Jangan takutkan apa? Kuasa Allah dari tempat yang mati akan turun menaungi engkau. Engkau memang nggak bisa, tapi kuasa Allah dari tempat ini menaungi engkau. Sebab itu engkau akan mengandung, dan anak itu disebut kudus, anak Allah, bukan hanya manusia saja biasa, saudara. Lalu dikasih tahu juga, sanakmu Elizabeth sudah tua dan mandul, dia pun juga sedang mengandung. Ini sudah bulan ke-6 gitu, saudara. Diteguhkan lagi. Lalu Maria berkata seperti tadi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, malaikat itu senang lalu meninggalkan dia. Dari kisah ini pertama kita ambil satu pelajaran. Maria adalah seorang yang mendapat kasih karunia luar biasa sekali. Sudah, kalau saya boleh katakan, mendapat kasih karunia yang luar biasa sekali. Kenapa? Dia dipilih, dia dipakai oleh Tuhan, mengandung, melahirkan Mesias yang akan mendatangkan keselamatan banyak sekali orang. Saya ulangi lagi ya, karena dia dipilih, saudara, untuk mengandung dan melahirkan Mesias, sehingga melalui hidupnya banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang dapat pengampunan, banyak orang diselamatkan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan yang sangat meriah. Sampai sekarang selalu ya diceritakan kisah ini. Orang Katolik lebih lagi, berkata wanita yang paling beruntung dari semua wanita sepanjang masa. Yang pastilah, saudara tangkap satu hal dulu, Maria ini seorang yang mendapat kasih karunia luar biasa, karena dia dipilih sekali lagi oleh Tuhan untuk mengandung, melahirkan Mesias. Sehingga sekali lagi melalui hidupnya Mesias dilahirkan. Banyak orang bisa dapat pengampunan, banyak orang bisa diselamatkan. Itu anugerah yang luar biasa. Pertanyaan saya, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan melalui hidup saudara? Juga banyak orang diselamatkan. Karena juru selamat lahir di dalam hidupnya. Siapa yang rindu? Angkat tangan saudara. Yang rindu katakan, Tuhan, aku juga rindu mengalami seperti Maria. Tuhan, kau pilih, kau pakai, sehingga melalui hidupku banyak orang bertobat, banyak orang diampuni, banyak orang diselamatkan. Melalui hidupku banyak orang diselamatkan. Tuhan, ya pakai aku juga Tuhan. Seperti Maria mendapat kasih karunia, dipilih oleh Tuhan, selamatkan banyak orang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya dipakai Tuhan luar biasa. Saudara bisa lihat sepanjang masa, ya saudara, anak-anak Tuhan, ya itu ada yang hanya sekedar jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, tapi nggak pernah berkarya, tapi nggak pernah berguna bagi kerajaan Allah. Ada enggak saudara? Ada enggak saudara? Lalu ada enggak jadi orang Kristen tapi nggak pernah dipakai Tuhan? Ada enggak? Nggak pernah selamatkan jiwa? Ada enggak? Ada saudara. Siapa yang mau jadi orang Kristen tapi nggak pernah dipakai Tuhan? Tuh nggak ada saudara. Siapa yang mau jadi orang Kristen tapi nggak pernah selamatkan jiwa? Orang angkat tangan, tapi selamatkan jiwa apa enggak? Saya enggak tahu saudara. Tapi saudara, anugerah besar. Kalau kita itu dipilih, apalagi dipilih dipakai secara khusus, sehingga melalui hidup kita banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Dan itulah saudara, kesempatan luar biasa untuk akhir zaman. Karena Tuhan saat ini berkata, bangun penuai, bangun penuai. Ini kairos untuk Indonesia. Segera akan datang besar-besaran. Saatnya lawatan Tuhan besar-besaran. Saatnya tuayan besar-besaran. Yang dicetak jadi penuai, pasti akan menuai besar-besaran. Sekali lagi, yang siap dicetak jadi penuai, pasti akan menuai besar-besaran. Sekali lagi saudara, jadi itu kesempatan yang luar biasa. Saya percaya kerinduan setiap kita sungguh-sungguh bisa dipakai luar biasa. Bukan orang-orang khusus saja. Maria itu orang sederhana loh saudara, betul gak?
bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kalau sekarang gitu masih remaja. Karena menurut yang penelitian tafsir, Maria itu baru umurnya kurang lebih kira-kira 15-16 tahun. Karena zaman dulu anak-anak gitu sudah dinikahkan sama orang lain. Orang tuanya betul enggak? Sudah dijodohkan. Dari dulu itu biasa kawin muda di Indonesia pun ya gitu. Dulu banyak toh masih muda. Dia itu masih muda sekali. Tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ditambah lagi dia belum menikah. Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya setiap orang bisa dipakai. Saudara, Elizabeth gambaran apa? Orang yang sudah lewat minggu ada toh ya. Yang sudah dianggap terlambat, saudara. Yang mandul memang gak bisa punya anak harusnya. Gak bisa selamatkan jiwa seharusnya. Betul gak saudara? Tapi dirubah oleh Tuhan jadi bisa. Dari dia bisa mengandung. Dia bisa melahirkan. Bahkan sama. Dia melahirkan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Melalui Yohanes Pembaptis. Anaknya juga dipakai selamatkan luar biasa. Jadi sekalipun dianggap belum apa-apa, belum bisa, tetap bisa dipakai. Atau sekalipun sudah dianggap terlanjur tua gitu saudara. Terlanjur gak bisa apa-apa sejak dulu. Tetap saja bisa. Nata saatnya keselamatan. Nata saatnya banyak orang diselamatkan. Nata saatnya juru selamat datang. Nata saatnya dipakai oleh Tuhan. Kita untuk menjadi alatnya. Selamatkan jiwa. Amin saudara. Ya kita lihat dia dapat kasih karunia Tuhan luar biasa sekali saudara. Sehingga dipakai selamatkan jiwa. Saya harap ini jadi kerinduan saudara dulu. Saya ya rindu loh dipakai seperti Maria. Harus jadi kerinduan dulu saudara. Kalau enggak jadi kerinduan sulit sekali saudara. Ya kalau enggak mau Tuhan enggak akan paksa toh. Betul enggak? Ini kerinduan kita. Apalagi kita yang ada di Miracle Net. Memang sengaja dibangun. Yang lemah jadi kuat saudara. Yang kalah jadi menang saudara. Yang kekurangan diberkati jadi berkat saudara. Oh hidupnya selamatkan banyak orang. Yang dulu gak pernah selamatkan. Sekarang selamatkan banyak orang. Saya percaya saudara. Kesempatan untuk kita itu luar biasa sekali. Memang dipanggil untuk itu. Saudara dibangkitkan. Saudara, lalu dipakai untuk selamatkan jiwa. Pertanyaannya sekarang kenapa Maria itu dipilih? Ya, untuk dipakai Tuhan, selamatkan banyak orang. Dan mengapa setelah dipilih, dia sungguh-sungguh dalam hidupnya, saudara, dalam perjalanannya, sungguh-sungguh menggenapi janji Tuhan. Saat itu kan baru janji Tuhan, toh, nggak akan mengandung, nggak akan melahirkan yang Sang Mesias. Itu kan baru janji, kan perlu langkah-langkahnya. Dan sungguh-sungguh ternyata dalam perjalanan hidupnya, sungguh-sungguh akhirnya janji Tuhan digenapi. Dia bisa dapatkan janji Tuhan. Dia bisa dapatkan Kanaan. Dia bisa dapatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Digenapi dalam hidupnya seperti tema pada saat ini. Kenapa dia bisa dipilih dan kenapa dia bisa mendapatkan janji Tuhan digenapi menjadi kenyataan dalam hidupnya. Kira-kira kenapa? Nah belajar kok saudara, karena kita belajar. Kira-kira kenapa? Apa? Menjaga kekudusan, ya baik. Ya beri tepuk tangan, apa lagi? Apa lagi saudara yang mau kasih masukan? Taat ya, orang yang taat. Saudara mudah dipimpin oleh Tuhan, apa lagi? Sudah dipersiapkan Tuhan. Kenapa dipersiapkan Tuhan? Ini kenapa dipilih dan kenapa dia akhirnya bisa? Kenapa? Bagian sini ganti, ayo. Kenapa? Jaga hati ya, apalagi? Percaya ya baik. Banyak lah saudara, kalau kita lihat tuh banyak. Tapi dari ayat ini kita ambil satu pelajaran saudara yang luar biasa sekali. Dikatakan di sini dulu. Sudah sebetulnya dikai bocoran ditokke dulu itu saudara. Ya itu bocoran sebetulnya itu saudara. Kata Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia berkata,
setelah dijelaskan oleh Tuhan, oh kuasa Allah dari tempat maha tinggi akan datang. Kau gak bisa, kuasa Allah yang melakukan, gak akan mengandung gitu saudara. Ya, dikasih contoh lagi, Elizabeth itu juga sedang alami janji Tuhan gitu saudara. Lalu dia mengucapkan seperti ini, sesungguhnya aku ini memang orang jujur, maka dipilih Tuhan. Sesungguhnya karena aku ini orang taat, maka dipilih oleh Tuhan. Sesungguhnya aku ini memang orang apalagi orang baik, maka pilih Tuhan. Enggak. Dia berkata, sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Saya ulangi sekali. Dia berkata, sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Katakan dulu, hamba Tuhan. Sekali lagi saudara, hamba Tuhan saudara. Lah saudara, bagus sekali. Saya sengaja pelajari kata-kata hamba Tuhan itu apa. Dalam bahasa aslinya apa. Supaya kita bisa petik pelajaran. Coba dikeluarkan saudara. Tentang hamba ini. Dalam ya Lukas 1:38 tadi saudara. Kata hamba berasal dari bahasa Yunani. Ini bacanya apa ini saudara? Uruk-uruk ini bacanya apa saudara? Tahu enggak ini bacanya apa? Dulos gitu saudara. Sebelahnya sudah dikasih contoh saudara. Bahasa apa saudara? Yunani. Katakan dulu saudara, dalam bahasa apa? Yunani. Disebut apa? Dulos saudara. Iya. Untuk perempuan disebut apa? Uruk-uruk ini. Kalau ini dulos, ini dule gitu saudara. Apa ini saudara? Dule. Kalau untuk laki-laki apa? Dulos. Kalau untuk perempuan dule gitu saudara. Jadi kalau wiyong ya dule, wiyong gitu saudara. Ya gitu saudara. Hamba gak saudara? Betul gak? Ya. Jadi saudara tangkap dulu kata-kata hamba di situ tuh dulos. Ya, kalau laki-laki, saudara laki-laki aku dulos gitu saudara. Yang perempuan, aku apa? Dule gitu saudara ya. Saudara terapkan dulu dalam hati saudara. Karena ini penting punya arti. Kata ini berarti apa? Budak atau pelayan. Budak. Ya, dulos artinya apa? Budak laki-laki. Dule artinya apa? Budak perempuan. Saudara, dia berkata aku ini budak. Budak perempuan. Dia berkata aku ini hamba. Aku ini budak. Ya, pelayan gitu saudara. Dikatakan saudara. Yang ya menggambarkan seorang yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. Ya, dan tunduk pada kehendak tuannya. Saudara tahu zaman dulu namanya budak. Mau dijual saja bisa kok. Betul enggak? Tuannya mau ngelakukan apapun berhak karena itu milik tuannya. Seperti kalau sekarang saudara punya pitik lah gitu saudara. Punya ayam saudara berhak tahu saudara. Masuk kandang ya boleh, dilepas ya boleh, kasih jagung ya boleh, kasih tempe ya boleh tahu saudara. Betul enggak saudara? Ya mau disembelih boleh enggak? Boleh juga tahu saudara. Jadi saudara budak zaman dulu itu seperti itu saudara. Mau dikawinkan, mau diceraikan, mau diapa, yang punya hak itu tuannya. Karena bisa dijual belikan saudara. Artinya enggak punya hak. Sama sekali enggak punya hak. Itu milik tuannya. Tuannya yang punya hak atas hidupnya. Dia harus tunduk. Disuruh apapun dia harus tunduk. Disuruh apapun ya jalan. Karena dia enggak punya hak atas dirinya. Ya sudah dibeli. Sudah menjadi milik tuannya. Dia berkata, Maria, aku hambamu Tuhan. Artinya aku budakmu Tuhan. Aku enggak punya hak atas diriku sendiri. Yang punya hak atas diriku adalah Engkau Tuhan. Ya, maka kehendakmu saja terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Aku ini adalah dulos. Aku ini adalah dule. Aku ini adalah hambamu, milikmu. Ya, yang punya hak hidupku Engkau Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ini hati yang luar biasa. Hati seorang hamba. Tapi supaya jelas lagi kalau hamba di sini kan wah keren toh. Hamba Tuhan. Wah itu beda sekali saudara. Betul gak saudara? Ini hamba saudara tangkap dulu. Hamba itu dulos, budak laki. Atau hamba itu dule, ya budak perempuan. Nah sekarang saudara gak aku itu budak ternyata. Budaknya Tuhan gitu saudara. Loh tapi hati seperti ini yang dicari saudara sekalian. Kenapa dia dipilih? Dia punya hati hamba. Hambanya Tuhan. Dia punya hati itu. Dalam bahasa aslinya dia ngomong, aku ini dule Tuhan. Loh betul,
Ini kan bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya ditulis seperti itu. Aku itu dule, aku itu dulosmu Tuhan. Nah, saya percaya saudara, setiap kali Tuhan mau pakai seseorang, yang dilihat adalah hatinya. Bukan rambutnya modelnya gimana. Bukan tinggi atau pendek. Bukan kaya atau miskin. Bukan pendidikan tinggi atau rendah. Bukan apapun, yang dilihat hatinya. Saat Tuhan mau cari orang, karena Saul tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Tuhan menganggap ini hatinya berubah. Dulu baik, sekarang tidak baik. Aku sudah nggak bisa pakai lagi Saul. Aku mau cari gantinya. Dia cari. Satu hari Tuhan berkata, aku sudah dapatkan seorang namanya Daud, saudara. Aku akan mengurapi dia. Aku akan menyertai dia. Aku akan angkat dia. Aku akan jadikan dia raja untuk umatku. Lalu Tuhan kirim Samuel ke rumahnya. Betul saudara ya? Untuk dicari siapa ini? Mau diurapi oleh Tuhan. Orang tuanya kumpulkan anak-anaknya, kakak-kakaknya. Saya pikir orang tuanya mesti kakak-kakaknya. Daud masih itu mungkin remaja atau masih kemerah-merahan, saudara. Ya dianggap suruh pelihara domba 2-3 ekor saja. Tapi setiap kali dikeluarkan kakaknya, Tuhan gak pilih, saudara. Samuel saja berkata, mungkin mestinya ini dipilih, saudara. Tetap soal gak dipilih. Tuhan berkata, manusia lihat yang kelihatan dengan mata. Tapi aku enggak. Aku lihat apa yang ada di dalam hatinya. Yang dilihat, saudara, itu hatinya. Ya, beda. Kita kalau mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan cari, dilihat ini bisa dipakai enggak gitu ya. Dideketin misalnya. Yang dilihat bukan kolotnya, yang dilihat bukan wapanya. Yang dilihat itu hatinya. Bukan bodinya, bukan kepandaiannya, bukan apapun. Hatinya gimana? Tuhan lihat hati Daud yang luar biasa sekali, saudara. Maka diutus Samuel, setelah dia diurapi, ditabiskan. Dia seperti Maria mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, akan dipakai luar biasa. Selamatkan bangsanya. Dia jadi raja yang disertai oleh Tuhan. Oh, yang dipakai luar biasa sekali, saudara. Sama, tapi yang dilihat adalah hatinya. Hati seorang hamba. Ya, hamba Tuhan ya. Jangan budak dosa, bukan. Hamba Tuhan, saudara. Dulos atau dule. Hati yang seperti ini. Hati yang sadar. Yang punya hak atas hidup kita adalah Tuhan. Bukan kita. Yang punya kehendak adalah Tuhan. Aku enggak punya hak atas hidupku. Yang punya hak itu Tuhan. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadilah seperti yang kau katakan. Saudara, orang seperti ini yang dicari, kalau ditemukan, yang dipilih dan akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau punya hati, ya yang laki-laki apa? Yang ngomong yang laki-laki. Yang laki-laki hatinya apa? Teriak, mosok laki-laki kalah dengan perempuan apa? Ya sekali lagi. Lebih keras. Teriak. Itulah, itu baru laki-laki. Yang wanita? Sekali lagi. Ya lebih keras. Teriak. Gitu saudara. Jadi ingat ya, saya beri saja temanya khotbah hari ini, dulos dan dule gitu saudara. Supaya mudah diingat ya saudara. Temanya firman Tuhan apa saudara? Dulos dan dule. Katakan sekali lagi. Temanya apa? Dulos dan dule saudara. Tadi sebenarnya saya mau ngarang lagu loh. Tapi karena sibuk terus gak sempat. Pakai AI kan cepet saudara. Lagunya dulos dan dule gitu saudara. Kalau ada yang bisa pakai, bisa buat ya cepat sekali juga. Tapi itu penting sekali saudara. Ya, mereka itu sekali lagi dipilih baik Maria maupun Daud tadi karena hatinya. Ya, kalau Maria berkata, aku hambamu. Daud pun nyadari seperti itu sama. Aku hambamu, aku dulemu, kata Maria karena dia wanita. Bahasa aslinya itu seperti itu. Aku hamba. Yang punya hak adalah engkau. Maka jadilah
seperti yang kau katakan, saudara. Saya percaya itu penting, pengertian yang sangat penting sekali, saudara. Kalau kita punya hati seorang hamba, yaitu doulos atau dule, akan ada banyak hal yang bisa kelihatan. Yang pertama, hati hamba, hati doulos atau dule itu rendah hati. Yang pertama apa? Rendah hati. Saudara, tadi saya berkata, Maria enggak ngomong aku cantik maka dipilih Tuhan. Enggak, saudara. Aku ini karena jujur dipilih Tuhan. Enggak, saudara. Aku ini taat dipilih Tuhan. Enggak. Maria berkata, aku hamba. Dia itu orang yang rendah hati. Saudara, kalau ngomong orang bisa ketahuan. Kalau ngomongnya gede-gede terus ngomong gede terus. Wah itu gede-gede gitu, saudara. Dia enggak. Dia itu rendah hati. Ya, doulos dan dule adalah rendah hati. Katakan, saudara, doulos dan dule adalah rendah hati. Maka sekali lagi dia berkata, aku itu hamba. Ya, aku itu hamba-Mu Tuhan. Rendah hati itu sangat penting sekali. Itu diulang-ulang terus. Lukas 1 ayat 46-48 ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembirakan Tuhan, juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Dia selalu kalau cerita, aku ini hamba, hati hamba, saudara. Dia menyadari sungguh-sungguh. Dan saya percaya itu salah satu kenapa dia dipilih, saudara. Sebab kalau saya perhatikan, orang kalau punya hati hamba, saudara, nyadari butuh Tuhan. Dia itu nggak bisa apa-apa, benar enggak? Rendah hati, nggak merasa pandai, nggak merasa kaya. Orang merasa butuh. Orang yang rendah hati itu malah butuh. Merasa butuh Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Itu akan datang pada Tuhan. Orang yang sombong nggak mau datang Tuhan. Nggak usah Tuhan, aku bisa sendiri. Nggak paten Tuhan gitu. Nggak akan terdorong untuk cari Tuhan. Nggak terdorong untuk berdoa. Nggak terdorong untuk ibadah. Nggak terdorong untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi miracle net. Saudara, nggak butuh merasa, nggak usah miracle net bisa kok. Nggak usah Tuhan bisa. Itu sombong. Betul? Kalau orang rendah hati, sadar, aku itu tidak bisa tanpa. Aku itu butuh Tuhan. Orang seperti itu, ya akan lapar dan haus akan Tuhan. Betul tak? Karena merasa butuh. Enggak ada Tuhan, aku enggak bisa. Dia akan, jadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Daud sendiri berkata, aku bersuka cita saat ada orang mengajak aku, ayo ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita, kakiku akan seperti kaki kijang yang berjalan menuju rumah Tuhan. Betul nggak? Daud juga berkata, oh di bait Allah aku menikmati baitnya, aku nikmati kuasanya, aku nikmati kasihnya dan banyak kesukaan dia. Sampai dia membangun pondok Daud untuk cari Tuhan senantiasa. Ada dalam naungan sayap Tuhan. Dia sadar butuh Tuhan. Kalau rendah. Dan saudara ingat ya, orang kalau sombong akan dijatuhkan Tuhan, direndahkan. Betul? Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Daud itu seperti itu. Maria itu seperti tadi. Ngulang lagi, aku hamba, aku hamba, aku hamba. Daud juga selalu, saudara. Salah satunya, semua yang ada padaku dari Tuhan. Aku bisa menang karena Tuhan. Aku bisa jadi raja karena Tuhan. Aku punya kekayaan karena Tuhan. Semua adalah karena Tuhan. Dari Tuhan, milik Tuhan, untuk Tuhan. Orang seperti ini bisa dipakai Tuhan. Kalau sombong, sukses, hasilku sendiri, aku memang pintar, aku kerja keras, ini memang aku. Orang seperti ini gak bisa dipakai Tuhan. Betul? Kalau kita mau dipakai Tuhan, hati, rendah hati, yang menyadari, ya aku itu doulos, dulenya Tuhan, yang butuh Tuhan, miliknya Tuhan. Maka saudara, ya satu akan cari Tuhan, ya saudara akan taat pada Tuhan, saudara akan cari Tuhan. Dan saudara dengar ya, Tuhan senang diangkat loh. Selain itu, saudara akan jadi berkat.
Kalau orang sombong itu pelayanannya suka jelekin orang. Ketus, betul nggak? Ngebosi. Ya pemimpin itu perintah-perintah saja. Nggak jadi berkat. Pemimpin yang berhasil itu pun harus pemimpin yang rendah hati. Setuju nggak? KKS yang baik, yang bisa jadi berkat. KKS yang rendah hati. Setuju? Benar, pelayan Tuhan yang rendah hati. Orang yang sombong nggak bisa jadi berkat. Nggak bisa dipakai Tuhan sesungguhnya. Pertama, rendah hati. Sekali lagi, rendah hati. Maria itu rendah hati. Yusuf itu rendah hati. Ini yang jadwal di sini siapa ya? Yang jadwal ini siapa? Petugas di sini. Bagian jadwalnya siapa? Ada enggak yang dijawab? Kamu ya, bagian terima tamu ya. Terima tamu. Wong aku wong pinter kok terima tamu. Aku titelku S3 kok terima tamu. Itu sombong. Loh ada loh saudara. Dalam pelayanan surga ada. Ayo melayani apa? Ya terima tamu dulu toh. Terima tamu saja ngapain terima tamu. Aku bos besar. Aku S3. Ya mosok kalah mbak es krim. Betul saudara? Betul? Jangan ngebosi dalam pelayanan. Jangan ngebosi datang kepada Tuhan. Rendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Maria juga gitu. Maria Marta itu ya sukanya duduk diam di bawah kaki. Pokok yang pertama, jadilah orang yang rendah. Kalau saudara merasa tinggi hati, bertobat hari ini. Tinggi hati gak akan dipilih Tuhan. Gak akan dipakai oleh Tuhan. Karena saudara tidak akan berharap dengan, tidak akan lapar dan haus akan Tuhan. Tidak akan menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Gak bisa menghormati dengan tulus. Karena merasa apa? Hebat. Belajar seperti Maria. Belajar seperti Daud. Semua dari Tuhan. Orang seperti itu akan terus makin dekat pada Tuhan. Merasa butuh. Betul. Orang seperti itu pelayanannya akan jadi berkat. Pimpinannya akan jadi berkat. Dan orang seperti itu bisa dipakai. Di Alkitab ada lagi satu namanya familinya Obadja. Namanya Obed Edom lah gitu saudara. Namanya siapa saudara? Obed Edom. Tadi saudara nanti baca di Alkitab ceritanya waktu Daud mau bawa tabut Allah ke kotanya, di tengah jalan terjadi musibah karena Daud salah itu waktu. Harusnya diangkat oleh imam, tapi dia dinaikkan ke kereta. Ya, kerbau gitu saudara. Lalu tergelincir, ada usaha pegang itu tidak boleh juga mati. Daud gak berani, lalu ditaruh di rumahnya Obed Edom saudara. Daud sendiri gak berani saudara. Lalu setelah ditinggal, ternyata Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa. Diberkati. 3 bulan di rumahnya Obed Edom. Semua diberkati. Seluruh keluarganya diberkati. Semuanya. Daud dengar kaget. Loh ternyata tabut Allah ini justru datangkan berkat yang luar biasa sekali. Dia mulai evaluasi lalu dia nyadari aku salah. Gak boleh ditaruh di atas kereta. Harus imam. Ya. Yang manggil imam gak boleh kasihkan sapi. Itu gak boleh. Manusia. Ya harus yang mikul. Dan manusia memang imam. Yang dipilih yang dikuduskan. Akhirnya dia ngambil. Ya dengan baik di rumahnya. Obed itu bawa ke kota Daud. Bangunlah pondok Daud. Saudara. Obed Edom itu rendah hati. Gak tersinggung. Ya seorang bisa tersinggung loh ya. Sudah dikasih percayaan suruh kerja. Berhasil diminta lagi sekarang gitu saudara. Dia enggak. Dia nyadari tetap Daud rajanya kok. Ya enggak. Dia enggak mau tersinggung. Malah dia ikut. Di pondok Daud dia ikut melayani. Dia itu seorang pemuji penyembah yang ulung. Dia itu seorang pemuji penyembah yang disukai oleh Tuhan. Kalau dia memuji nyembah, Tuhan hadir. Tuhan berkenan. Tuhan berkati. Maka semua diberkati. Keluarganya diberkati. Dia pakar praise and worship. Kalau jadi. Tapi waktu mau melayani di pondok Daud hanya suruh tunggu pintu. Jaga pintu. Dia enggak tersinggung.
Dia jaga pintu dengan baik. Kerjakan sebaik mungkin. Saudara, ya akhirnya dia diangkat oleh Daud jadi juga pemuji penyembah. Kenapa? Daud pasti lihat ini orang baik ini. Ini lapang hati, rendah hati, nggak mudah tersinggung. Mungkin juga, saudara, saat ada yang nggak bisa tugas, berhalangan tugas, nggak ada orangnya, lalu mungkin ada ingat ini dulu di rumahnya. Ya dia muji, diminta jadi ya gantiin orang yang nggak bisa. Dia juga nggak sombong. Nek butuh ya aku dinggo, ora butuh, ora dijak. Wah, gitu dah. Gak tekan ban serep. Ada ya yang gitu dah, saudara. Itu sombong. Jadi jangan gitu. Dia tetap rendah hati, bersyukur. Sekalipun ban serep tetap dipakai Tuhan. Dipakai itu sudah untung kok. Dipakai jaga pintu aja untung kok. Dipakai apapun untung kok. Bersyukur. Itu orang rendah hati. Betul? Ada mau mulai bagian apa? Kebersihan. Kebersihan. Biar rodok tersinggung ya saudara. Memang ini kayak tersinggung. Ya biar dibenahi toh saudara, betul enggak? Ayo buka hati, jujur. Kalau kita mau buka hati di hadapan Tuhan, mau buka loh ya, termasuk semua kesalahan. Itu awal pemulihan. Itu awal saudara dibenahi oleh Tuhan. Itu awal saudara dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Benar, kalau tetap mempertahankan, enggak. Apalagi dengar firman seperti marah, tersinggung. Pak baca itu kan nyinggung aku. Loh aku ya enggak tahu saudara ini gitu kok enggak kok. Ya enggak. Kan enggak tahu saudara, betul enggak? Yang jadwal siapa aja saya enggak tahu kok saudara. Saudara di jadwal apa aku ya enggak tahu kok. Tapi kalau tersinggung berarti firman sedang bicara memang kau sombong. Merasa aku kok. Jangan saudara ya. Jangan, katakan jangan. Pegang dada. Aku harus rendah hati. Aku harus rendah hati. Pemimpin kalau sedang masalah dengan anggotanya, perlu enggak minta maaf juga? Perlu, jangan pemimpin. Aku pemimpin, kalau mau ya dia yang minta maaf. Jangan. Betul? Orang tua dengan anak. Kalau saudara rendah hati, saudara dipakai Tuhan, adakan pemulihan. Kalau saudara tinggi hati nggak bisa dipakai. Betul? Sukses tidak akan memuliakan Tuhan untuk kebanggaan. Yang pertama, rendah hati. Katakan, yang pertama, rendah hati. Katakan, aku dulos, aku dule, yang rendah hati. Kedua, percaya. Percaya. Saudara, waktu Maria berkata, mana bisa, aku belum bersuami, gak mungkin bisa. Lalu dijelaskan oleh malaikat tadi, kau memang gak bisa, tapi kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan datang padamu, menaungi engkau, sehingga kau hamil. Memang kamu gak bisa, tapi Tuhan yang akan berkarya, sehingga kamu bisa hamil, sehingga kamu bisa itu. Lalu ditambah lagi itu Elizabeth, dibuktikan juga contoh, dia juga sudah mengalami, dia itu mandul harusnya nggak bisa, dia sudah lanjut umur sudah kelewat harusnya nggak bisa, tapi karena Tuhan dia juga mengandung, dia juga bisa. Ditambahi lagi yang ketiga, saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah dengar 3 perkataan malaikat ini, dia berkata, aku hambamu, jadi seperti yang kata, berani percaya, betul? Berani terima, amin. Jadi, artinya dia berani percaya dengan Tuhan. Saya ulangi ya, artinya dia berani percaya dengan Tuhan. Hamba, dulos, yang bisa percaya pada Tuhannya. Saya ulangi lagi ya, dulos, dule, yang berani percaya pada Tuhannya. Orang Kristen itu modalnya itu cuma percaya, iman. Karena percaya saja baru dapat pengampunan. Karena percaya saja baru mau bertobat. Karena percaya saja bisa taat, betul nggak? Karena percaya saja bisa dapat keselamatan. Kita ya bisa seperti ini, dapat seperti ini. Karena percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Nggak percaya pada Tuhan, saudara nggak datang pada Tuhan. Nggak percaya pada Tuhan, saudara nggak datang semalam ini. Percaya. Percaya, percaya, percaya. Ada enggak hamba yang tidak percaya dengan Tuhannya? Ada enggak? Ada. Ada enggak, saudara? Ada enggak? Siapa yang berkata enggak ada? Siapa yang berkata ada? Nah, siapa? Yudas. Siapa? Petrus enggak percaya. Ya, sok percaya, sok goncang imannya. Siapa lagi? Thomas ya sama, percaya. Kalau sudah itu, sok tidak percaya, tapi sudah pegang, mau percaya. Siapa lagi? Tadi ada Yudas ya, satu ya. Paulus percaya. Loh lah ya, setelah jadi hambanya Tuhan percaya. Dulu namanya bukan Paulus, Saulus. Ya, Saulus tidak percaya. Kalau Paulus percaya. 5, 2, 1 talenta. Saya ulangi saudara. Ini Tuhan Yesus beri perumpamaan. Ada 3 hamba. Ya, yang satu dipekerjakan 5, lalu 2, lalu 1. Yang 5, saudara, kembangkan talenta yang dipercayakan. Kerjakan, kembangkan. Setelah tuannya datang, dia berkata, Tuhan, ini milikmu. Sudah aku kembangkan, sudah aku kerjakan. Untung 5, sekarang jadi 10. Tuannya berkata apa? Baik sekali engkau. Engkau jujur, engkau rajin, engkau bisa dipercaya. Dari yang kecil, aku beri kepercayaan besar. Betul saudara ya? Yang kedua juga sama. Tuhan, ini 2 talenta yang kau percayakan padaku. Aku kerjakan, aku perjuangkan. Sekarang untung 2. Ini Tuhan jadi 4. Tuhan juga sama. Hamba yang baik, hamba yang jujur, hamba yang rajin, hamba yang bisa dipercaya. Aku beri kepercayaan lebih besar. Yang satu berkata apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Yang satu ngomong apa? Kalau ada ayatnya boleh. Tuhan, ini 1 talenta yang kau percayakan. Ya, aku kubur di tanah. Aku enggak kerjakan. Sebab aku tahu Tuhan itu jahat. Tuhan akan mengambil ya di tempat yang kau tidak mengerjakannya. Betul saudara? Aku disuruh kerja. Tapi setelah dapat untung, diambil sama Tuhan. Maka aku tidak mau kerja. Aku nggak mau melipat gandakan. Aku kubur saja. Ya sudah, ini balik Tuhan. Betul? Betul? Dia nggak percaya dengan Tuhannya. Dia nganggap Tuhannya jahat. Dia nggak mau ngerjakan milik Tuhannya. Betul? Kenapa? Nggak percaya. Lalu Tuhannya berkata apa? Kamu hamba yang jahat. Kamu hamba yang malas. Kamu nggak bisa dipercaya. Diambillah talenta itu. Diberikan pada yang 10 talenta. Betul? Engkau keluar. Engkau masuk neraka, malah dikatakan seperti itu. Ya atau ya. Artinya ada hamba tapi tidak percaya. Ya tak? Kita kalau mau jadi dulusnya Tuhan, kita kalau mau jadi dulenya Tuhan, harus berani percaya. Alkitab berkata ya Ibrani, kalau seorang datang pada Tuhan harus percaya. Tuhan ada. Tuhan beri upah, harus percaya. Tidak mungkin seorang berkenan pada Tuhan kalau dia tidak percaya. Kalau dia tidak punya iman, Tuhan gak bisa berkenan. Percaya. Tapi juga orang kalau bilang percaya harus bisa dipercaya. Yang dipercayakan Tuhan dikerjakan dengan baik. Seperti 5 talenta, seperti 2 talenta. Betul enggak? Jangan malas, bisa dipercaya. Percaya, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Saudara ingin dipakai hal yang besar oleh Tuhan. Saudara jadi orang yang bisa dipercaya. Saat ini belajar, dari kecil belajar, dari sedikit belajar. Belum selamatkan jiwa banyak, belajar. Dari sedikit nanti akan diberi banyak jiwa. Lebih banyak lagi Tuhan besar-besaran akan diberi. Oh banyak besar-besaran Tuhan pada saudara. Bisa dipercaya.
Betul. Dia berani percaya. Aku jadi seperti yang kau katakan. Aku akan mengandung, melahirkan Mesias. Berani percaya. Dan berani bertindak dia. Bisa dipercaya. Saja buka hati saudara. Harus jadi orang bisa dipercaya. Dipercaya apapun kerjakan sebaik mungkin. Percaya Tuhan bisa nolong. Percaya Tuhan ingin saudara berkembang. Terus percaya. Percaya. Amin. Lalu satu lagi taat. Satu lagi apa? Taat saudara. Saya percaya dia itu taat saudara. Mau. Jadi waktu dikatakan kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan. Betul saudara. Pertama setelah dikuatkan imannya percaya. Perkataan tadi juga punya arti. Aku mau taat. Terima mandatmu untuk mengandung. Untuk melahirkan seorang anak. Untuk memelihara dengan baik. Terus sampai taat. Hamba yang baik itu hamba yang taat. Mau dengan panggilannya saudara. Dan luar biasa. Lukas 2 ayat 21-22. Dan ketika genap 8 hari. Dan ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Dia itu taat. Disuruh memberi nama Yesus. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Dan kita genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya pada Tuhan. Aturannya hukum Taurat harus dibawa ke bait Allah. Diserahkan Tuhan pada Tuhan. Ditahirkan. Dia taat dengan hukum Taurat. Dia taat dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan dilakukan. Dulos itu harus taat. Dulos yang tidak taat ya tidak bisa. Bukan jadi dulosnya Tuhan. Dule harus. Yang jawab wanita. Dule harus. Ya harus taat. Saudara. Baru Tuhan lihat ini bisa dipercaya. Yohanes 2 ayat 1-5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus atau Maria berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Dia taat. Dia ngajari pelayan-pelayan taat. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan, karena dia percaya. Yang dikatakan Tuhan pasti benar. Yang dikatakan Tuhan pasti mendatangkan anugerah. Apa yang dikatakan, lakukan. Apa yang disuruh, lakukan. Dia berani nyuruh orang lain taat. Dia taat. Bahkan dia ngajari orang lain untuk taat. Untuk apa saudara? Taat. Saya percaya itu luar biasa. Taat itu saudara, ya ataulah dulos yang taat, dule yang taat, atau ketaatan yang sejati. Bukan kalau kita senang taat. Kalau nggak senang nggak taat itu saudara. Jangan Tuhan, nah ini aku mau, nah itu nggak mau. Itu bukan ketaatan yang sejati. Betul, itu memang senang hobinya. Nggak usah disuruh aja malah minta-minta. Ya toh? Loh memang senang, itu bukan taat. Taat itu sekalipun sebetulnya nggak senang, tetap mau melakukan itu taat. Sekalipun berat, tetap taat. Sekalipun nggak sepikir, nggak masuk akal, tetap taat, tetap lakukan itu taat. Ya toh? Dia disuruh mengandung, melahirkan anaknya jadi Mesias, betul nggak? Dia berani, aku hambamu, aku terima. Dia artinya mau taat, terima mandat Tuhan, betul? Sekalipun saudara dengar ya, nggak masuk akal tadi, belum bersuami kok mengandung, betul nggak? Nggak masuk akal, tapi tetap berani percaya dan taat, terima mandatnya, terima panggilannya untuk melahirkan Mesias. Selain nggak masuk akal, risiko. Kalau dia terima mau taat, lalu hamil,
Apa resikonya? Sudah sering saya ungkapkan. Apa resikonya bagi Maria? Pertama, bisa kehilangan tunangan, calon suami. Bisa kehilangan orang yang sangat dibutuhkan, orang yang sangat dicintai. Ya tak? Kan Yusuf saja sungguh-sungguh loh. Pertama dengar dia hamil, tidak bisa terima. Sudah mau ditinggal, mau dicerai. Tapi Tuhan bisa nolong karena waktu dia taat. Malamnya mimpi Tuhan datang pada Yusuf. Yusuf, jangan tinggalkan Maria. Dia enggak selingkuh. Itu Tuhan yang sedang pilih kalian berdua supaya melahirkan sang Mesias. Untung kamu dipilih bareng-bareng. Bangun, ambil Maria jadi istri, betul? Tapi itu resiko. Resiko bisa kehilangan ya orang yang sangat dicintai. Resiko bisa kehilangan calon suami, betul? Resiko dimarahin keluarga enggak? Wah, itu juga keluarga bisa marah. Bukan hanya Yusuf saja, kamu gimana, perempuan apa itu? Tuh iya kan? Siapa percaya? Ayo. Kalau saudara punya anak, tiba-tiba anak saudara ngomong aku hamil karena Roh Kudus. Lah kira-kira gimana? Loh ya tahu fakta toh. Bisa kehilangan Yusuf, bisa mungkin diusir dari rumah. Loh zaman dulu itu wah bahaya loh ya enggak? Bisa dirajam sampai nyawanya saja terancam. Untuk taat pada Tuhan ada risiko enggak? Saya mau tanya saudara, untuk taat pada Tuhan ada risiko enggak? Misalnya lah perjamuan kawin di Kana. Yesus berkata, ya ambil itu air, isi penuh. Ya bejana-bejana dengan air. Setelah diisi, cedok berikan pada pemimpin pesta. Risiko enggak? Risiko. Pemimpin pesta itu sedang tegang. Dia kan harus tanggung jawab. Gimana kamu mimpinnya? Kok sampai kekurangan, betul enggak? Tiba-tiba kata, ini karyawan, ini anggur enak. Coba. Ini air. Wah bisa dibanting, bisa dicaci maki, bisa ditendang, bisa digablok, bisa dikeluarkan. Betul enggak? Risiko loh. Ya, orang kekurangan nabur, risiko enggak? Risiko loh. Orang benci saudara suruh ngampuni, suruh minta maaf. Risiko loh, ditertawakan, dicaci maki ya kalau dia mau. Untuk taat itu kadang-kadang ada risiko. Tapi tadi, risiko enggak risiko. Taat. Itulah dulos. Itulah duli. Loh, betul. Ya enggak? Dan hanya taatlah mujizat terjadi. Hanya taatlah sampai pada janji Tuhan. Karena perintah Tuhan itu petunjuk bagaimana kita mencapai janji Tuhan. Petunjuk bagaimana mujizat terjadi. Petunjuk bagaimana janji Allah digenapi. Sekalipun risiko. Sekalipun bukan kehendak kita kadang-kadang. Tapi waktu taat, saudara lihat semuanya. Yang taat ngalami. Yang taat ngalami. Yang enggak taat enggak ngalami. Dan kadang-kadang untuk taat, wah itu enggak mudah. Abraham itu contoh juga ketaatan yang tidak mudah. Toh. Alkitab sengaja tulis, Abraham diuji. Saudara baca Alkitab ya. Temanya kan Abraham diuji. Diuji apa? Berikan anak satu-satunya toh. Ishak toh, betul enggak? Itu yang sudah diperjuangkan puluhan tahun. Ya, puluhan tahun berjuang. Dapat punya satu itu saja. Sangat dibutuhkan, sangat dicintai. Berikan pada Tuhan. Persembahkan pada Tuhan. Tidak mudah. Tapi kembali. Dulos. Duli. Kenapa? Budak. Enggak punya hak. Enggak bisa nolak. Budak itu enggak bisa nolak. Enggak punya hak budak itu. Yang punya hak tuannya. Tapi orang seperti itu, kalau mau memperhambakan dirinya pada Tuhan, justru mengalami luar biasa, justru dipercayai, justru dipilih, justru mengalami anugerah yang luar biasa. Kenapa disebut hamba Tuhan pelayan? Loh kok malah budak ya? Enak mana jadi anak roh sama jadi budak. Kita kan percaya pada Yesus kan diberi hak jadi anaknya toh. Loh sudah jadi anak kok malah jadi budak. Enak mana? Pilih mana? Nah, bingung saudara. Ayo,
Kalau sudah diberi hak anak tetap jadi anak. Tapi mau. Sekalipun aku punya hak jadi anak. Aku tetap mau. Ya, jadi hamba, budaknya Tuhan. Karena cintaku pada Tuhan. Ya, betul. Karena cintaku pada Tuhan. Karena cintaku pada Tuhan. Saya lupa ya, kalau bisa dicari ayatnya. Di ayat itu ada satu gini, di Keluaran kalau nggak salah gini. Jadi kalau ada satu budak, itu ada hitungannya. 7 tahun, dia punya satu tahap, satu sabat, 2 sabat. Ada hitungannya. Kalau sudah hitungannya sampai, budak itu harus dimerdekakan. Bebas. Ya dengar ya, budak itu nggak punya hak sudah itu. Tapi Tuhan itu ada waktu pembebasan. Jadi budak itu harus dilepas. Ya, dia boleh pergi. Tapi kalau di dalamnya di situ dia dulu jadinya budak, dijual jadi budak bersama istri, boleh keluar bersama istri. Tapi kalau masuknya jadi budak, dibeli hanya dia, lalu dibeli istri oleh tuannya, istrinya nggak boleh dibawa, itu tetap milik tuannya. Punya anak di dalam, anaknya nggak boleh dibawa, itu punyanya tuannya. Loh, memang dulu gitu. Atau dia sendiri nggak ada apa, tapi dia merasa ternyata Tuanku baik. Aku nggak mau keluar. Aku keluar belum tentu punya hidup baik. Aku tetap mau jadi budaknya Tuanku. Karena dia nyadari, dia tahu tuannya baik. Bisa. Jadi dia berkata pada tuannya, ini hukum Taurat. Aku nggak mau keluar. Aku tetap mau jadi budakmu. Karena aku cinta engkau. Karena aku tahu engkau, ya Tuhan yang baik. Maka budak itu harus ini ditaruh di pintu, dilubangi gitu saudara. Ditindik lah gitu saudara. Jadi seperti itu. Dia akan jadi budak seumur hidupnya untuk tuannya. Keinginan sendiri. Karena percaya tuannya baik. Keinginannya sendiri. Karena cinta dengan keluarga tuannya. Dia bisa berikan dirinya sengaja. Nah itulah arti jadi hamba. Kita anak. Tapi maulah jadi hamba Tuhan. Karena cinta Tuhan. Karena ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Karena mau tunduk pada Tuhan. Mau serahkan semuanya. Amin saudara. Tapi taat itu luar biasa. Justru Abraham sebetulnya diminta satu itu berat. Waktu dia tetap taat. Tuhan ya hanya berkata cukup aku hanya menguji engkau. Akhirnya disebut Bapak banyak bangsa. Bapak bangsa-bangsa. Malah dapatkan yang tidak terbatas. Karena ketaatan. Mujizat anugerah. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu karena taat. Dengan panggilan Tuhan. Taat dengan perintah Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun bukan keinginannya. Hanya dipakai. Saya pun waktu dipakai jadi gembala sidang kan sebenarnya bukan keinginan saya. Betul enggak? Tapi karena Tuhan ingin. Dan saya nyadari dulu saya orang yang sudah hancur. Semua karena Tuhan. Saya mau taat. Tuhan berkarya. Amin. Katakan. Dulos. Dule. Yang taat. Ya. Katakan lagi. Supaya tidak 2 kali yang laki ngomong dulos. Yang perempuan langsung ngomong dule gitu. Ya 1, 2, 3. Aku dulos yang taat pada Tuhan. Aku dule yang mau taat pada Tuhan. Ya pokok gitu ya saudara ya. Ya. Lalu yaitu taat berani berserah total tadi. Serahkan. Maria itu mau taat artinya apa? Serahkan hidup. Betul tak? Dipakai Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki terserah. Dia berikan hidupnya. Dia berikan ya seluruhnya. Berserah total. Mau dijadikan apa? Gak milih-milih. Loh betul saudara. Mau disuruh apa? Ditempatkan di mana? Gak milih-milih. Berserah, terserah. Berserah total. Itu luar biasa sekali saudara. Untuk berserah. Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Serahkan hakmu, serahkan cita-citamu, serahkan keinginanmu. Jadi keinginan Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan lebih tinggi dari apa yang kita ingin. Itu berserah total. Tuhan enak mau pakai kita. Tuhan enak mau menempatkan kita. Tuhan enak mau kerjakan kita untuk bentuk, diproses, ditaruh di apapun. Bagi Tuhan, kenapa? Berserah total. Ada orang reuni di danau katanya. Wah seneng reuni kok saudara. Cita-cita. Tiba-tiba ada satu yang jatuh. Kebetulan yang jatuh nggak bisa renang. Coba ya saudara. Jadi naik perahu reuni. Ada yang jatuh nggak bisa renang. Wah ada yang gaya apa? Orang nggak bisa renang itu terus gaya apa ya renangnya? Gaya batu aja. Tapi wah teriak-teriak saudara. Nah lalu ada yang terjun untuk nolong dia. Ingat ya. Terjun untuk menolong dia. Katakan dulu. Terjun untuk menolong dia. Orang yang ditolong itu harus berani percaya berserah. Banyak kadang-kadang. Wah. Yang nolong pun bisa ikut tenggelam kadang-kadang. Betul nggak? Harus berserah. Baru yang nolong bisa nolong. Saudara mau dibaptis, yang kalau dibaptis nyerah, diambles, diangkat gitu saudara. Kalau nggak nyerah yang baptis akan sulit sekali. Tapi saudara, orang yang berani berserah total. Saudara akan lihat. Justru waktu Tuhan yang menentukan, itu yang terbaik. Itu yang termulia. Karena banyak kita itu gak pernah tahu nanti jadi apa. Saya gak pernah punya bayangan dulu nanti jadi gembala sidang seperti ini. Gak pernah punya pikiran seperti itu. Gak nyangka kalau saya jadi hamba Tuhan seperti gini. Musa apa pernah nyangka? Dia jadi pemimpin besar. Dipakai Tuhan luar biasa. Gak pernah nyangka waktu mau dipakai Tuhan. Gak pernah nyangka. Untuk taat itu berat sekali. Karena untuk taat itu dia harus datang di tempat yang dia paling takut. Karena di Mesir dia bunuh tentara Mesir. Dia mau ditangkap. Dia mau dipenjara. Mau dianiaya. Jadi dia itu melarikan diri. Kok sekarang suruh balik. Balik ke tempat yang dia takut. Betul gak? Malah ngadap rajanya sekalian. Ngadap Fir'aun rajanya sekalian. Itu tidak mudah, sulit. Dia hanya berani. Ya taat, berani berserah. Dia saat itu nggak bisa membayangkan dia mau dipakai Tuhan seperti itu. Tapi saat dia berani. Taat, berserah kehendak Tuhan. Dia jalani, dia ngalami. Yosua juga sama. Yosua jangan beratap lagi. Kau pimpin bangsa ini. Aku akan pakai engkau. Nggak pernah mikir. Musa aja nggak bisa kok. Ya enggak. Dia itu hanya hambanya Musa. Nggak pernah bayangan saya yang akan bawa bangsa ini masuk tanah perjanjian. Nggak pernah punya bayangan. Betul? Tapi waktu saudara berani berserah. Tiba Tuhan aja berserah. Tiba-tiba mencapai satu tempat yang tidak pernah kau bayangkan. Satu level yang tidak pernah kau bayangkan. Satu kemuliaan yang tidak pernah kau bayangkan. Kalau berani berserah pada Tuhan. Serahkan di tangan Tuhan. Ada satu orang luar biasa lagi, John Sung. Dikeluarkan aja. Kalau John Sung ini luar biasa. Ya, sudah lanjutkan ya. Ini sampai disebut obor Asia. Lahir dari ayah seorang pendeta. Ia jenius dan bisa menghafal Mazmur, Amsal dan kitab Injil. Pada usia 12 tahun dia sudah hafal semua. Ya, Sung ya sudah menggantikan ayahnya membaca Alkitab di mimbar. Lanjut. Ada usia 18 tahun, Sung belajar ilmu kimia di Ohio sampai berhasil menjadi doktor ilmu kimia. Banyak perusahaan raksasa di Eropa dan Amerika yang menawarkan lowongan kepada Sung. Ini pekerjaan. Bahkan pemerintah Jerman menawarkan untuk mengembangkan riset teknologi roket di Jerman. Lanjutkan.
Ya sampai suatu hari Sung mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun lebih. Di situ ia menghabiskan waktu dengan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Waktu sebanyak 40 kali. Ia mendapat pewahyuan bahwa bangsanya tidak membutuhkan seorang ahli kimia seperti dirinya, tapi bangsanya membutuhkan berita Injil. Lanjutkan lagi. Selepas dari rumah sakit jiwa, Sung kembali ke Cina. Ia berjalan di atas kapal dan membuang hampir semua ijazah yang penghargaan yang diterimanya. Sejak saat itu, Sung membuat keputusan untuk melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Lanjut. Ya, 1927 sampai 34 Sung mengeliling Cina untuk beritakan Injil. Tahun 35 mulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Vietnam. 1939 ke Indonesia untuk beritakan Injil. Jakarta, ya Bandung, Bogor, Surabaya, Madiun, Solo, Makassar, Ambon. Mungkin saudara pernah ikut penginjilan dia. Lanjutkan. Sudah habis. Ceritanya intinya gini, saudara. Dia itu orang sangat jenius. Ya, waktu sekolah dia nilainya luar biasa. Sampai ditawari pekerjaan di mana-mana. Dia punya ijazah banyak sekali, saudara. Tapi dia pernah mengalami tadi gangguan sampai bergumul sampai dapat panggilan Tuhan. Ya, akhirnya dia pergumulan. Ayahnya nyokolahkan dia untuk jadi orang pandai, untuk bisa bekerja dengan pekerjaan. Tapi akhirnya pergumulan dia mau berserah. Akhirnya semua itu dibuang. Hanya tinggal satu ijazah saja yang diberikan ayahnya. Karena ayahnya ingin dia punya titel itu. Terus dia serahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dan dipakai di mana-mana. Di Cina, di mana-mana. Sampai Indonesia. Sehingga apa? Gerakan luar biasa. Dia sampai disebut obor Asia. Yang nyalakan api di Asia. Saya percaya Indonesia salah satu yang bangkitkan. Itu dia. Tepuk tangan untuk dia. Kenapa? Waktu dia mau dipakai, dia berani serahkan. Betul? Dia berani serahkan di tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai luar biasa. Yang kelima, menjadi berkat. Dulosnya Tuhan itu dipakai untuk jadi berkat. Saya percaya pertama berkat untuk kerajaan Allah bagi Tuhan. Kedua berkat untuk sesama. Saya percaya itu luar biasa. Saudara, di Alkitab ada banyak wanita-wanita yang jadi berkat luar biasa. Ya, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama setelah itu Yesus berjalan keliling di kota dan kota, dari desa-desa, beritakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, ya Susana yang baik, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka melayani dengan talenta dan kekayaan yang Tuhan berikan. Ini wanita-wanita yang dulu dirasuk setan, yang dulu hidupnya sudah hancur, terus dipulihkan, diselamatkan. Hanya hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Karena mereka orang-orang kaya, istri bendahara, pakai kekayaannya membiayai pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Hidupnya adalah untuk Tuhan. Tadi kalau Maria dipakai untuk Tuhan, jadi alatnya Tuhan, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang bisa diampuni, dapat pengampunan, dapat keselamatan, dapat kasih karunia, dapat anugerah yang luar biasa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, harus jadi berkat, jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Dua-dua. Kalau saudara jadi berkat bagi Tuhan, bagi sesama, saudara terus akan dipakai lebih, saudara. Di Alkitab ada seorang bernama Tabita atau Dorcas. Dia sangat jadi berkat bagi sesama. Dia buatkan baju, dia lakukan banyak hal.
Sehingga waktu dia meninggal ditangisi banyak orang. Lalu ya orang banyak datang pada Petrus. Kebetulan Petrus di daerah itu. Tolonglah, ini orang baik. Ini sudah nolong kita. Ya banyak sekali di sini. Kita butuh dia. Akhirnya Petrus datang dan dia disembuhkan. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Siapapun sekali lagi bisa dipakai oleh Tuhan. Orang muda yang sebetulnya belum bisa, seperti Maria, bisa. Orang tua seperti Elizabeth yang dianggap sudah terlambat, tetap bisa. Orang kaya bisa enggak? Orang miskin bisa enggak? Ada orang uang aja belum punya, besok naik sugih. Aku bisa jadi berkat. Keliru. Kaya miskin sama saja bisa. Pendidikan tinggi rendah tetap bisa. Siapapun bisa. Ada satu kesaksian ya. Saya belajar di Yonggi-cho banyak. Yonggi-cho waktu diperintahkan Tuhan bangun gedung gereja yang sampai sekarang masih dipakai. Yang paling besar. Dulu gerejanya dari gereja terbesar di dunia. Di tengah jalan berhenti. Sudah macet. Sudah mau berhenti. Nggak bisa jalan. Sudah. Lalu bagaimana? Karena saat itu juga memang sedang krisis, sulit sekali. Satu hari dalam keadaan krisis seperti itu, ya ada ibadah malam seperti ini. Ibadah malam ya, kalau kita berikan di sana ada ibadah malam. Pendeta Yonggi-cho itu baru mimpinnya duduk sama gitu saudara. Karena malam itu waktu di situ. Ada ibu tua datang, bilang, Pendeta Jo, aku pinjam mic-nya sebentar. Nggak boleh, ini bukan untuk main kok. Pinjam mic-nya sebentar, aku mau bilang, tidak boleh. Udah, dilarang. Dia minta sebentar saja. Tidak boleh, ini bukan untuk siapa-siapa. Ini ibadah, ini doa. Dia sampai nangis, sebentar saja. Aku janji sebentar saja. Ada yang ingin aku katakan. Akhirnya Yonggi-cho ya sudah sebentar ya. Dia dikasih mic, dia duduk di situ lalu dia berkata, saudara, Tuhan perintahkan gereja kita bangun. Kita bangun. Saat ini dananya habis. Sudah mau berhenti kalau nggak ada dana. Saya nangis. Saya rindu. Pekerjaan Tuhan itu bisa selesai. Pekerjaan Tuhan bisa dipakai. Pekerjaan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi saya nggak punya harta. Saya hanya punya, dia bawa mangkok. Ini zaman dulu ya, di Korea kan makannya pakai mangkok dan sumpit. Saya hanya punya mangkok dan sumpit. Ini harta saya satu-satunya. Kalau dana saya nggak punya. Tapi karena punyanya cuma ini, sambil nangis dia berkata, aku serahkan untuk pembangunan. Memang nggak ada artinya kalau dihitung hartanya. Tapi dia berkata, karena aku memang nggak punya harta. Aku punyanya cuma ini saja. Tapi aku tetap rindu. Mendukung, memberikan. Supaya pekerjaan Tuhan terlaksana dengan baik. Sambil nangis dia berkata, ini aku serahkan. Dan ternyata diurapi Tuhan, dipakai jamah. Semua orang yang punya. Semua dijamah. Oleh Tuhan, perkataan itu dipakai Tuhan. Jamah banyak orang. Tiba-tiba malam itu semua tergerak. Beri persembahan. Malam itu saja sudah kumpul persembahan banyak sekali. Minggunya diceritakan, disaksikan, diumum. Semua tergerak, dukung semua. Selesai pembangunan. Ini ibu tua, nggak punya apa-apa, bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya orang kaya. Orang kaya nggak punya hati dulos, nggak punya hati dule, nggak bisa dipakai Tuhan. Yang bisa dipakai adalah yang punya hati dulos, dule. Gak punya hati itu gak bisa dipakai. Tapi siapapun bisa. Saya tambah satu aja, setia. Setia. Dulos, dule itu setia. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya
Dan murid yang dikasihnya di sampingnya berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkata pada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara lihat, Maria itu bukan mau menerima pada awalnya saja. Terus sejak dari kandungan. Dia rela tidak dia rela tidak hubungan suami istri sampai lahir untuk jaga. Dia pelihara dari bayi. Bahkan waktu mau dibantai oleh Herodes, dia bawa bersama itu. Dia taat waktu dikasih tahun, bawa ke Mesir. Mesir balik lagi, saudara, banyak. Waktu pelayanan dia setia mendukung. Tapi bukan waktu itu. Waktu Yesus menyerahkan diri. Waktu dalam penderitaan. Waktu seolah-olah tidak berdaya. Waktu seolah-olah tidak ada harapan. Sampai murid-murid Yesus tinggalkan dia. Orang banyak tinggalkan dia. Ibu Yesus tetap setia. Ibu Yesus tetap ada di situ. Ibu Yesus tetap mendampingi. Dulos. Dulenya Tuhan. Itu orang yang setia. Hanya orang yang setia bisa dipercayai sampai akhir. Kalau enggak setia di tengah jalan akan enggak ada gunanya. Karena segala sesuatu harus sampai akhir. Yesus itu setia di atas kayu salib. Betul? Sekalipun harus dihukum, harus disakiti, sekalipun harus dihina, sekalipun harus mengalami seperti itu, tetap setia. Maka Allah berkata, dia setia sampai mati. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan dan Juru. Setia, setia, setia. Jadilah dulos atau dule yang setia. Enggak setia itu enggak bisa dipakai. Sebab apa? Semua yang di tengah jalan enggak sampai selesai itu enggak ada harga, enggak bisa dipakai. Enggak pernah jadi apa-apa. Telur dirami enggak 21 hari, 15 hari jadi telur busuk. Saudara buat apapun setengah-setengah enggak pernah jadi. Bangun hampir jadi setengah jadi, enggak ada yang pakai. Ya, enggak ada gunanya. Setialah dengan keluargamu. Setialah dengan studi pekerjaan. Khususnya setialah dengan Tuhan. Setialah dalam pelayanan. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau sudah terus setia, percaya saya, sudah dipilih. Belajarlah dengan Maria ini. Dia berkata, aku dulemu Tuhan. Dan dia rendah. Dia bisa dipercaya. Dia taat. Dia berani berserah total. Dia mau dirinya jadi berkat. Dia setia. Saya percaya kalau sudah petik pelajaran ini. Sudah lihat Desember ini. Tuhan akan berkata, ini hamba yang setia. Aku mau pakai. Dan sudah lihat Tuhan berkarya. Jadilah dulos dan dule. Katakan, aku mau jadi dulos dan dule milik Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua angkat tangan dan datang pada Tuhan saya pribadi, saudara. Berkata-kata, katakan sesuatu yang ada dalam hatimu. Tanggapilah firman Tuhan, saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk menanggapi Kairos Indonesia. Tuhan sedang cari orang-orang yang dipakai untuk lawatan dan tuayan besar. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya adalah hati hamba. Oh, dulos atau dule yang bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti Maria, seperti Daud, dia akan berkata, aku mendapatkan engkau. Oh, aku akan pakai engkau. Aku akan sertai. Aku akan libatkan engkau. Jadi pasukanku. Oh, jadi orang pilihanku. Oh, melakukan hal yang akan aku kehendaki. Melakukan hal yang luar biasa untuk bangsa ini. Oh, berdiri di hadapan Tuhan dan siap untuk dipakai luar biasa. Berkata-kata pada Tuhan, saudara. Tuhan berkata, oh, miliki kerendahan hati. Jangan sombong lagi. Kalau hari ini Tuhan percaya pribadi berkata engkau sombong. Oh, saudara, jangan melawan. Itu lebih sombong lagi. Katakan, Tuhan, ampuni aku sombong. Aku tinggi hati. Maka selama ini merasa hebat, merasa benar. Ampuni Tuhan. Ampuni, aku mau seperti Maria. Aku mau jadi orang yang punya hati hamba. Dulos, dule, seperti Daud, seperti Obed-Edom. Aku mau menjadi orang yang bisa dipercaya, yang kau percayakan. Aku kerja sungguh-sungguh. Aku mau percaya dengan engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang menyuruh justru mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Aku mau Tuhan taat sekalipun tidak mudah. Seperti 5 talenta, seperti 2 talenta, bukan yang 1 talenta. Aku mau Tuhan taat sekalipun sungguh-sungguh berat seperti Abraham. Karena Tuhan akhirnya justru melihat kemuliaan. Justru kau pakai luar biasa. Aku mau menjadi dulos atau dule yang berani berserah total. Serahkan hidup kami, serahkan masa depan kami, serahkan cita-cita kami, serahkan dalam tanganmu Tuhan. Seperti Maria, seperti Johnson, seperti Musa, serahkan hidupnya dipakai sehingga boleh lihat karya Tuhan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Aku mau jadi dulos atau dule yang menjadi berkat, yang menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan, memberkati hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu, menjadi berkat bagi sesama. Beritakan Injil, selamatkan banyak jiwa, doakan banyak orang, puasakan banyak orang, bawa Tuhan pada Tuhan, dukung pekerjaanmu Tuhan, jadi berkat Tuhan. Oh, Tuhan mengembalakan. Aku mau setia seperti Maria setia, seperti Kau Yesus setia. Oh, Tuhan setia selama-lamanya, sehingga terus ada dalam tangan-Mu, sehingga terus Kau bisa berkarya luar biasa. Oh, berkata-kata pada Tuhan, saudara. Saya tahu Tuhan sedang berbicara pribadi. Biar firman Tuhan ini jadi pembukaan dalam hatimu. Bukalah hatimu, saudara. Oh, jujurlah dengan Tuhan, saudara. Terbukalah pada Tuhan. Keterbukaanmu dengan Tuhan awal pemulihan. Keterbukaan hatimu buka, saudara. Jangan ditutupi. Jangan keraskan hatimu. Itu awal Tuhan kan jamah hatimu. Itu awal engkau dibangkitkan. Itu awal engkau dipilih. Itu awal engkau disempurnakan, dimulihkan. Itu awal akan terjadi breakthrough, akan jadi kebangunan dalam hidupmu, saudara. Itu awal pemulihan hidupmu. Itu awal pemulihan keluargamu. Itu awal pemulihan pelayananmu. Orala pasakarala pasakarala, irala pasakarala pasakara. Terus berserah jadi berkat
Oh bahkan setia, setia. Berkata pada Tuhan, aku mau setia. Yang tidak setia untuk doa, setia lagi. Yang gak setia untuk ibadah, melayani, setia lagi. Oh setia pada keluargamu, setia dalam studi, dalam pekerjaan, setia dalam keuanganmu, setia, setia. Yesus setia. Biar kita belajar setia, saudara. Oralah basakara, Tuhan jamalah kami. Biar tangan-tangan yang kami angkat kau pegang Tuhan. Teguhkan Tuhan keputusan kami. Ampuni segala kekurangan. Kami tahu banyak kekurangan kami sebagai manusia. Tapi Tuhan, kebaikan-Mu melampaui kekurangan kami. Lihat air mata yang menetes, lihat hati yang hancur, lihat hati yang dibuka Tuhan. Engkau berkata, Engkau mengetuk hatinya. Kalau hati itu dibuka, Engkau masuk dalam hati itu. Engkau akan tinggal dalam hati kami. Engkau akan berkarya, Engkau sediakan berkarya. Oh Tuhan, hati yang dibuka Tuhan, Engkau masuk dan tinggal bersama-sama. Engkau yang menuntunnya, Engkau yang menyertainya, Engkau yang meneguhkan hatinya, Engkau yang melembutkan hatinya. Engkau jadikan hati yang kudus, hati yang berkenan, hati yang lembut, hati yang dengar-dengaran, hati yang taat, hati yang setia. Oh Tuhan, hati yang rendah hati Tuhan. Oralah basakaralah. Jadikan pagi ini pagi pemulihan, pagi kebangkitan, pagi panggilan-Mu Tuhan. Jadikan pagi ini pagi terobosan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Pagi Kau jamah kami Tuhan. Oh Kau ubahkan kami, Kau bangkitkan setiap kami. Hiralah basakara. Setiap hati yang sakit disembuhkan Tuhan. Hati yang baik Kau buang Tuhan. Oh roba hati yang damai, hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh kasih, hati yang takut diberi keberanian, diberi ketenangan yang gelisah. Oralah basakara, hiralah basakara. Beri hati seperti hatimu, beri hati seperti Maria, beri hati seperti Daud, beri hati seperti Abraham, beri hati seperti Musa, Yosua. Oh, hati yang berkenan, hati yang bisa Kau pakai, hati yang Kau pilih, dan hati yang sungguh-sungguh Kau pakai Tuhan. Hati yang memuliakan nama-Mu, hati yang menyukakan hati-Mu, hati yang berguna bagi kerajaan-Mu. Jadikan pagi hari pagi yang luar biasa, pagi yang sungguh-sungguh Tuhan memperbarui setiap kami. Sejak saat ini kami mau makin dekat dengan Kau, makin dengar-dengaran dengan Kau Tuhan. Hati yang menyukakan, yang Kau sukai, kami serahkan dalam karya-Mu Tuhan. Engkau yang punyai kami, biar kehendak-Mu yang jadi. Pakai kami seperti Maria, Daud, Abraham, Musa, Yosua, Paulus, dan semua orang yang berkenan di hati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.